Hai semuanya, kali ini kita akan menonton lanjutan dari anime Black Clover episode ke-6. Di suatu hari, terlihat Yuno sedang diinterogasi oleh seniornya. Dari situasinya sih, seniornya itu tidak senang akan kehadiran Yuno yang bergabung di pasukannya itu. Sampai-sampai ia berkata, "Kamu bukanlah anggota kerajaan atau bangsawan, tapi bisa-bisanya orang sepertimu diterima Komandan Vengeance di pasukan ini. Kamu jangan senang terlebih dahulu, karena tak akan mudah bagimu untuk mendapatkan pengakuan dari pasukan Fajar Keemasan." Mendengar ucapan seniornya itu, Yuno pun menjawab dengan lantang, "Sebentar lagi, aku pasti akan membuat pasukan ini mengakuiku." Mendengar ucapan Yuno, seniornya itu menganggap bahwa Yuno adalah anak baru yang menarik. Nah, berbeda dengan Asta, saat ia mulai memasuki markas pasukannya, ia malah dikagetkan oleh kekacauan yang dibuat oleh senior-seniornya. Bahkan saking bisingnya, saat Asta berteriak memperkenalkan diri, ia sama sekali tak didengar oleh seniornya itu. Bahkan karena keributan yang seniornya buat, Asta sampai terkena serangan brutal dari para seniornya itu. Melihat anak buahnya sedang berbuat keributan, Komandan Yami pun geram dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti menghancurkan markas. Ya walau begitu, sebenarnya kerusakan markas terbesar disebabkan oleh Komandan Yami itu sendiri. Sadar kalau komandan mereka telah tiba, pasukannya itu merasa kegirangan dan menyambut komandannya dengan antusias yang luar biasa. Sampai-sampai ada yang mengajaknya bertarung, ada yang menggodanya, ada yang mengkhawatirkannya, dan berbagai reaksi aneh dari pasukannya itu. Merasa terganggu, Komandan Yami pun memerintahkan pasukannya untuk berhenti bertingkah lagi. Dan seketika semua pasukannya itu terduduk diam di hadapannya. Setelah mereka diam, Komandan Yami memperkenalkan Asta dengan pasukan Banteng Hitam. Sebaliknya, Asta pun diperkenalkan oleh seluruh pasukan Banteng Hitam yang beranggotakan orang-orang dengan kebiasaan aneh dan unik-unik. Orang-orang itu diantaranya Gordon Agrippa dengan sifat pemalu dan selalu terlihat suram. Vanessa Enoteka dengan hobi mabuk-mabukan dan suka muntah di sembarang tempat. Luck Voltia dengan hobi maniak bertarung dan yang ia pikirkan hanya pertarungan saja. Gauss Adlai, ia adalah kakak yang terobsesi dengan adiknya sampai-sampai mau menikahi adiknya sendiri. Charmy Papitson dengan hobi makan yang berlebih dan yang ia pikirkan hanya makan saja. Gray, ia merupakan anggota paling misterius ketimbang anggota lainnya. Magna Swing, ia adalah bekas berandalan yang suka mengganggu orang. Lalu ada Vinral yang hobinya bersembunyi saat dalam pertarungan. Serta ada Komandan Kesatria Banteng Hitam yang merupakan orang asing yang tak sengaja terdampar di Kerajaan Clover dan diangkat sebagai kesatria sihir oleh Kaisar Sihir. Yang pasti, anggota Banteng Hitam terkenal sebagai kesatria dengan beranggotakan orang-orang yang gagal. Setelah perkenalan dari anggota kesatria Banteng Hitam, Komandan Yami pun memerintahkan seniornya untuk memberikan Asta pelajaran. Namun ketika mereka memberi pelajaran, jangan sampai Asta mati.
Usai perintah yang Komandan Yami berikan, Magna pun bersemangat untuk mengerjai Asta dengan dalih jika ia bisa menang melawannya, ia akan diberikan jubah kesatria sihir yang sangat-sangat dia dambakan. てめえみてえな弱そうな、しかも恥最果てのど田舎出身のチビが大してマナも感じねえ。それが黒の防御の新入団員だ。 Sekarang tibalah saatnya Asta melakukan seluruh perintah sang seniornya itu. Lebih tepatnya sih, sekarang Asta adalah masa MOS yang diselenggarakan oleh para senior Banteng Hitam. Di awal ospek pertama, ternyata dengan mudah Asta menghindari serangan Magna. Namun tak cukup sampai di situ, Magna pun mengeluarkan sihir yang cukup besar hingga membuat Asta ketar-ketir dibuatnya. Ketika Magna mengeluarkan sihirnya, Asta diperintahkan untuk menangkis dan menghindari serangannya dari seniornya itu. Dan kalau Asta bisa melakukannya, ia akan diakui sebagai anggota Banteng Hitam secara resmi. Saat berpikir Asta akan mati, ternyata insting Asta langsung memahaminya. Karena selama ini, Asta selalu menggunakan koordinasi mata dan ototnya seperti saat memotong sihir dan menyerang musuh. Tapi sihir yang dilempar oleh seniornya itu terlalu cepat untuk ditebas. Meskipun ia menebasnya, serangannya itu tak akan berhenti dan pasti ia akan terkena oleh dua serangan sihir yang dipotong olehnya sendiri. Setelah mencapai batasnya, tiba-tiba otak Asta pun berhenti bekerja. Akan tetapi, tubuhnya masih belum menyerah dan ternyata tubuh yang ia latih secara keras mampu membaca situasi dan mengambil tindakan pertahanan diri dengan sendirinya. Dan karena hal itulah, ia bisa lolos dari mara bahaya.